Nah, nggak terima lah abangku tadi sama kakakku kan ditampar aku 2 kali kan ku bilang sama Uni kan. Nah, ditampar aku 2 kali. Tetapnya ku bilang kayak gini. Tuhan tuh satu, Tuhan tuh Esa, udahlah, apalagi kau, aku bilang gitu. Gak ada Tuhan, diam-diam kau masuk roh iblis kau, perlu kau dibaptis lagi segala macam lah katanya. Tetap juga itu ku bilang, Tuhan satu, apalagi kalau aku tetapnya kepada ajaran aku kembali ke Yesus, tapi Yesus itu apa? Dengan ajarannya itu, bukan Bible yang ku baca, aku bilang kayak gitu kan. Tengok di Bible, babi haram, tapi kau makan babi, aku bilang kayak gitu kan sama dia. Oh, tambah marah dia, kayak gitu. Apa yang diceritakan Mana mau itu yang aku, dicat dia ke gue barusan tahu. mana mau Dan aku itu yang bikin aku tuh, ditokok-tokoi kayak gitu. iya, dan dia kan bilang gini nih, aku ditampar Uni katanya kan, aku bilang, jadi nggak apa-apa kok dek, apa jawabannya? Kuatnya aku Uni, laki-laki kan harus kuat kan. Iya, tapi nggak bonyok juga kau, aku bilang gitu kan. Enggak lah, katanya apa pula, aku kuat kok Uni katanya. Itu dia, aku simpan chatnya itu. Jadi aku makin lama aku tuh makin ini mikirin anak ini tau gak nih. Aku bilang kayak, aku nggak ada di zaman Rasulullah ya. Aku nggak bertemu dengan Sayyidina Umar Ibnu Khattab, nggak bertemu dengan Nuaiman, nggak bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi mungkin kita nggak bertemu dengan mereka, tapi sifat-sifat dan karakter-karakter mereka itu kan kita temukan pada masanya gitu. Dan melihat karakter bukan berarti sama persis ya, tidak. Tapi dimana keteguhan Umar yang tadinya benci banget kepada Nabi kita, bahkan mau ngebunuh Nabi kan. Jika dibacakan surat Toha langsung luluh hatinya kan. Itu juga dengan orang-orang yang membenci Nabi di awal kemudian memilih menjadi Islam. Jadi jujur ya, aku nggak semua mualaf tuh aku jadi terisak-isak loh. Bahkan aku termasuk orang yang skeptis. Dan bahkan mungkin kalau dari 100 orang mualaf, mungkin 80% tuh aku kayak apa sih Tapi gitu. ku rasa kan, makin ditampar aku makin ganteng aku, makin tirus pipiku. Emang ada gila-gila aja loh dia, psikopat ini. Gue baca chatnya ya Allah, tau nggak kalian? Aku tuh orang yang kata dia Oh, laki-laki. kalau ada yang dari kemarin kan banyak yang nanya tuh, di mana si rekaman yoga itu ada di YouTube ya? Oh iya, di YouTube-nya Bang Jibril. Udah. Apa nama YouTube Bang Jibril yang belum subscribe, di subscribe tuh apa namanya? Jibril menjawab ya. Bang Jibril jawab. Bang Jibril. Jibril menjawab. Bang Jib, mau ganteng nggak bang? Mau tirus? Aku bantu. Iya, Tamparin orang gitu ya. tirus, orang tirus operasi orang. Aku nggak cukup dengan itu, tambah tirus pipiku. Gratis kan dari Allah itu. Emang mana yang dia mengambil hikmah? Ada ini emang. Astagfirullahaladzim, emang ini banget dari kakak dia bilang. Ada bason-basonku sedikit merah-merahnya kan. Nggak nangis kok dek ditampar tadi dek. Ngapa aku laki-laki? Kok laki-laki itu nggak boleh cengeng, laki-laki itu harus kuat. Jadi apa kata tulangmu sama kakak menjadinya? Aku dibilangnya kemasukan roh setan dalam diriku katanya. Udah masuk roh setan ke dalam dirimu, katanya gitu sama aku. Ku bilang lah sama dia, apa roh setan? Kau yang setan, ku bilang. Mana bisa aku digituin orang? Ku pikir lah kan, orang aja bergantung sama aku pula mau digitukan sama dia. Mana bisa itu? Orang minjam duit sama dia. Untungnya dia ini berduit loh bang. Gue mikir ini anak masya Allah banget ya, untung dia berduit. Kebayang nggak sih kalau tuh mama dia ya Allah. Mana mau Allah aku, lagi. terkecuali aku nggak bergantung sama mereka kan. Bang Jibril mau transfer, saya mau transfer nggak mau ya. Jangan kayak gitu Bang Fandi. Bang Jibril. Jangan katanya, aku punya. Wow. Makanya ya harga diri seorang laki-laki itu bekerja guys ya. Jadi gini, kalau kalian misalkan laki-laki gitu nggak bekerja ya, kebayang nggak sih kalian tuh tidak bebas untuk memilih apa yang kalian mau, apalagi kalian bergantung sama keluarga. Kalian akan disetir sama keluarga, tapi ketika kalian itu berdiri kaki sendiri, kalian nggak disetir orang gitu. Jadi makanya harga diri laki-laki itu di bekerja. Kami menikmati hasil pekerjaan kalian.
Karena kami disetir sama kalian kan. Ada ini saya mau Isa. Bang Yoga, saya ada pesan Bang Yoga. Ada hadis yang riwayatnya terpercaya. Waktu itu Rasulullah bilang sama Abu Bakar. Rasulullah bilang, aku rindu dengan saudaraku. Habis itu Abu Bakar bertanya, maksudmu apa ya Rasulullah? Karena bukankah kami saudara-saudaramu? Habis itu Rasulullah bilang, kalian ini sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Habis itu Abu Bakar bilang, kami juga saudaramu wahai Rasulullah. Dan ini letterlet ya. Rasulullah menjawab, saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka mencintaiku lebih dari anak dan orang tua mereka. Mereka itulah saudara-saudaraku. Dan mereka bersamaku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku. Dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Jadi Bang Yoga, dengan abang percaya, dengan abang beriman, abang sebagai muslim Jadi itu saudaranya. kita ini umat yang dirindukan nabinya Bang. Abang bisa cari di buku manapun, di kitab manapun, mana umat yang dirindukan Rasulnya. Nggak ada selain kita. Dan diksi hadis tersebut bukan hanya diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Markus pasal 3 nomor 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata padanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan dia berkata, ini ibuku dan saudaraku. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Jadi kamu saudaranya Yesus, dianggap saudara oleh Yesus, kamu dianggap saudara oleh Nabi Muhammad, kamu umatnya Nabi Muhammad plus saudaranya. Kamu dirindukan Nabi Muhammad. Dan bisa jadi Nabi Isa